Mungkin anak-anak sekarang di FEB mungkin ceritanya bukan buku pesta dan cinta, tapi buku pesta dan stata gitu kan. Betul. Ya kan? Halo, selamat datang semuanya. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Semua orang udah pada tahu di FEB UI siapa itu tamu kita pada hari ini, yaitu Pak Teguh Dartanto, Dekan dan juga Senior Researcher di FEB di LPM FEB UI. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, makasih ya Pak udah mau Ya, diundang bersedia untuk habis rapat nih guys. ya, mohon maaf ya, agak delay ya. Aman Pak, nggak apa-apa Pak. Sekarang kita tuh mau mengulas topik yang belum pernah diulas tentang Pak Dekan nih Pak. Kan udah ngomongin ekonomi udah sering banget lah Pak. Jurnalnya di mana-mana. Sekarang kita mau ngomongin buku Pesta dan Cinta dari Pak Dekan. Waduh. Boleh. Oke. Jadi Pak Dekan itu dia itu lahir di Jawa Tengah, SD, SMP, SMA di Jawa Tengah, terus pindah S1 di Depok Pak, Yeah. di FEB UI. Awalnya tapi milihnya ilmu akuntansi, Sebelum itu daftarnya di ilmu komputer malah. ilmu komputer. Terus Nggak diterima, tapi waktu itu kan ada jalur yang namanya PPKB ya. Waktu itu memang UI itu selalu memberikan slot 10%, yaitu mungkin kayak PMDK kalau di universitas lain 10% dari slotnya itu untuk PPKB. Tapi waktu itu saya mendaftarkan di Fasilkom, tetapi kita dapat surat penolakan dari Fasilkom, tetapi ditawarin jika berkenan itu silahkan mendaftar atau bergabung di FEUI waktu itu. Tapi karena nama saya T, ya diurutin aja yang namanya A digabungkan dengan ekonomi studi pembangunan, nama saya T ya digabungnya dengan anak-anak akuntansi. anak-anak akuntansi. Dan sama ini Bu Wakil Dekan 2 itu sama, dia dari daftarnya Fasilkom juga, tapi nggak keterima, jadinya sama ditawarin masuk ke Akuntansi. di FEB UI karena namanya N, banyak bergaul dengan akuntansi dan manajemen, jadinya Bu Wakil Dekan akhirnya meneruskan di akuntansi itu. Oh gitu. Jadi bukan pilihan utama ya Pak. Bukan pilihan utama. Tapi habis itu milih untuk pindah ke ilmu ekonomi. Iya. Kenapa tuh Pak? Karena saya berpikir ya waktu itu ya, namanya masih muda ya waktu itu, tetap lah ya, karena saya SMA-nya dari sains atau IPA, pengennya tetap yang sains lah, dan mimpinya kan selalu pengen di teknik ataupun di ITB atau seperti itu. Tapi lama-lama saya menyadari bahwa akuntansi itu menarik ya, tetapi mungkin bukan jiwa saya gitu loh, artinya it's not me gitu loh, artinya di situ itu karena itu banyak rule base-nya ya. Nggak ada ruang untuk mungkin bisa ya inovasi atau apapun, tapi itu kan sangat-sangat rule base ya, debit kredit terus ini. Itu bagi saya mungkin susah ya, bagi orang yang pengen selalu exploring dan challenging the new situation itu mungkin susah. Dan ketika di ilmu ekonomi saya itu merasakan memahami lah apa yang dipelajari gitu, menggunakan logika atau yang lain-lain. Nilai saya di akuntansi juga not bad waktu itu. Pengantar juga katanya dapat A deh, pengantar A, terus yang pengantar akuntansi 2 dapat B waktu itu, dan mungkin nggak jauh beda lah levelnya dengan teman-teman akuntansi. Tetapi saya tuh nggak menemukan esensinya gitu. Maksudnya bisa mengerjakan tapi nggak memahami. Technical aja gitu. Tapi di ilmu ekonomi waktu itu ya saya senang karena lebih banyak logika, lebih banyak math, dan akhirnya banyak lah itu kan komputer science-nya kan jalan juga kan, pemodelan. Kalau kalian kan mungkin sekarang stata, do file dan macam-macam kan Anda familiar kan. Mungkin anak-anak sekarang di FEB mungkin ceritanya bukan buku pesta dan cinta, tapi buku pesta dan stata gitu kan. Betul. Ya kan, buku pesta dan stata gitu kan. Betul Pak. Ya. Terus Bapak tuh waktu masuk ilmu ekonomi nih, udah wah apa yang membuat kayaknya ini
mungkin ketemu hal-hal yang menurut Bapak exciting nih, mata kuliah apa dosen yang menginspirasi gitu dong. Saya masuk ilmu ekonomi itu lebih ke arah bahwa ini bidang yang menurut saya pas gitu dengan saya yang orangnya suka exploring, suka tentang apa ya, analytical lah ya, sehingga oh ini mungkin area yang cocok gitu, sehingga kan lebih ada free thinking kan, maksudnya oh oke, misalnya menghadapi sebuah fenomena gitu kan kita bisa menganalisis dari berbagai perspektif gitu, berbeda mungkin di akuntansi karena memang rule-nya oh ini harus ini gitu, mungkin aturannya sudah ada, mungkin itu bukan tipe saya gitu, sehingga waktu itu sih lebih banyak apa ya, pelajarannya itu dengan logika, lebih banyak dengan logika kan, artinya kalau logika kita jalan apa ya, banyak baca, kelihatannya lebih survive deh dibandingkan saya di akuntansi gitu loh. Oh gitu. Oke oke. Saya juga merasakan hal yang sama sih Pak sama ilmu ekonomi. Merasakan wah challenging banget dibanding harus belajar dulu pengantar akuntansi semester pertama. Untung masuk ilmu ekonomi gitu Pak. Terus Pak Dekan memutuskan untuk S2 di Jepang. Terus juga lanjut S3 di Jepang. Ceritain dong Pak. Sebenarnya kenapa saya tuh saya 4 bersaudara ya, 4 bersaudara, saya anak terakhir. Kakak saya yang pertama ya he is very very bright, smart. He got Habibie Scholarship waktu itu dia sekolahnya di Jerman. Mungkin ada sibling rivalry ya, artinya ada ego ya masing-masing dengan saudara itu, kalau dia bisa kenapa saya enggak gitu lah, artinya saya juga harus bisa dong, saya sekolah ke luar negeri gitu, kalau dia langsung SMA sempat ke ITB sebentar terus langsung dapat beasiswa Habibie pergi gitu, ke saya kan ya sudahlah, saya S1-nya di sini tapi masih ada pengen lah apa, oh saya harus ke luar negeri gitu loh, bahwa saya juga bisa gitu, pengen jadi kebanggaan orang tua juga gitu. Tapi mungkin itu lebih ke arah ego pribadi, tapi selebihnya saya juga berpikir bahwa saya memutuskan setelah lulus, saya kan pembimbing saya itu Pak Bambang Brojonegoro. Beliau waktu itu baru pulang lah dari Amerika, dan saya berpikir gitu, kenapa ngambil, kan dulu zaman saya itu yang topik apa, seminar yang menarik itu kan topik-topik mengenai moneter, perdagangan internasional, industri, terus ekonomi publik. Tapi saya berpikir mengambil bidang yang nggak banyak orang yang ngambil waktu itu, yaitu ekonomi regional. Dan saya ibaratnya anak pertama bimbingan Pak Bambang yang di S1 gitu loh. Dan saya di seminar juga nggak banyak orang, mungkin 1 atau 2 orang waktu itu. Sehingga ya karena saya satu-satunya jadinya saya yang paling pinter gitu. Lebih ke arah apa, ini strategik yang kadang mungkin lucu-lucuan tapi sebenarnya make sense gitu, karena saya selalu berpikir bahwa we have to very strategic thinking ya. Bagaimana kalau kita mengikuti arus dan kita nggak pernah berpikir gitu, nanti ya pesaingnya banyak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pesaing banyak, kita harus untuk menonjol Anda harus bisa lebih. Tapi kalau Anda berada di suatu area yang memang itu Anda sendirian, kan Anda selalu menonjol. Itu topik saya waktu itu tentang desentralisasi, topiknya dan skripsinya tentang itu. Pak Bambang waktu lulus, waktu selesai sidang itu ngomong, udah kamu nanti ke LPM gitu. Nah, ya udah langsung hari berikutnya saya langsung kerja di LPM gitu, dan this is very good moment ya. Dan ketika di LPM sebagai junior peneliti asisten kan kita mikir gitu, kalau saya ingin berkarir di dunia akademik, mau nggak mau ya kamu harus sekolah lebih tinggi kan, S2 atau S3 gitu. Dan memang mungkin ini nggak banyak yang tahu bahwa I'm very struggle tuh untuk bisa sekolah ke luar negeri gitu. Mungkin saya buka orang mungkin banyak mungkin nggak mungkin gitu Pak Dekan seperti itu gitu. I'm frankly speaking to say that ketika saya lulus tuh bahasa Inggris saya tuh very very poor, very very poor. Tapi saya punya dream, saya harus sekolah ke luar negeri. Ya ketika kuliah saya nggak punya enough resources untuk take les atau apa gitu. Generasi sekarang mungkin beda ya bahasa Inggrisnya. Guess berapa coba TOEFL saya ketika lulus? TOEFL tuh maksimal berapa ya? 640.
guess aja, I'm very poor in English. 400. Ya segitulah 430 waktu Pertama itu. kali, Pak. Iya. Itu udah lulus Udah 430. Dan banyak orang yang meragukan gitu loh, apa bahasa segini tuh gimana gitu, sampai saya akhirnya kan punya mimpi untuk sekolah luar negeri gitu, belajar, les gitu. Sampai lesnya aja menolak gitu ketika saya ngomong saya mau les TOEFL gitu. Tapi dia ngomong, wah kalau kemampuan kayak gini kamu mendingan dari basics gitu. Ya itu memang kena lah di hati gitu, tapi ya sedih juga sih gitu loh. Teman-teman saya yang seangkatan waktu itu yang di LPM itu udah banyak langsung ke Australia ke ini karena bahasa Inggrisnya bagus gitu. Makanya teman-teman di sekarang ini mungkin language itu, bahasa itu mungkin penting ya, sehingga saya berdarah-darah gitu untuk itu. Tapi ya kenapa salah satu alasan kenapa saya pergi ke Jepang itu ya sebenarnya udah frustasi dengan bahasa Inggris sebenarnya. Dan saya udah daftar apa aja yang penting saya ke luar negeri, dan dapat di Jepang ya happy gitu. Nggak tahu bahwa di sana juga lebih struggling Lebih gitu. struggling ya Pak di sana. Karena sekolahnya pakai bahasa Jepang. Pakai bahasa Jepang. Yes, is using bahasa pengantarnya bahasa Jepang. Kita nggak punya, ya kita ada training sebentar ya di Indonesia hanya untuk survival aja. Tapi ketika di sana ternyata saya baru tahu sistemnya, dan di sana ternyata walaupun programnya bahasa Jepang, dia mensyaratkan TOEFL-nya internasional juga, ada minimum writing-nya juga. Sebenarnya dengan TOEFL bahasa Jepang, ya apa syarat di Jepang itu sebenarnya saya bisa ke Australia, bisa kayak ini. Tapi kan akhirnya saya double gitu loh. Saya belajar bahasa Jepang agar untuk ujian dan belajar bahasa Inggris. Wah, iya sih, Pak. Agar dapat TOEFL-nya juga, agar dapat ini. Tapi akhirnya mungkin waktu itu mikirnya is very very hard life, atau mungkin kalau ditanya kehidupan saya yang paling di bawah itu ya ketika di Jepang itu gitu loh. Karena kamu harus belajar bahasa Jepang, di same time kamu harus memperbaiki nilai bahasa Inggris, karena kan di situ kita datang ke Jepang itu bukan langsung masuk program, tapi kamu harus research student dulu. Ternyata di selama research student itu kamu harus bisa dapat sekolah untuk lanjut, kalau enggak kamu akan dipulangkan. Dan saya itu terancam dipulangkan. Karena apa tuh Pak? Ya karena nggak bisa masuk program. Nyoba pertama nggak bisa masuk karena bahasa Jepangnya nggak bagus, ujiannya nggak bisa kan, kamu ujian pakai bahasa Jepang semuanya. Ya tapi itu mengajarkan saya bahwa kerja keras. Dan apa ya, spirit Jepang ya, kerja bener-bener till drop itu ya di situ, bahwa ternyata bisa gitu loh. Dan ya walaupun nggak bagus amat ya, artinya bahasa Jepangnya nggak bagus amat, writingnya nggak bagus, tapi ya just to say that I'm survive and that survive banget sampai S3 ya Pak. Dan akhirnya ya waktu S2 ya dengan bahasa Jepang, kasihan juga gitu di kelas gitu, kadang tahun pertama gitu ini ngomong apa gitu nggak ngerti, karena kan kalau sekarang kan enak ya ada Google Translate, ini kan kita lihat di papan tulis itu kan coret-coretan, ya Allah ini sekolah kayak gini. Tapi at least we survive ya dengan bekerja. Dan saya tuh baru merasakan benar-benar belajar sungguh-sungguh di sana. Saya bisa start from 8 in the morning until 10 at the night. Itu maraton full belajar bahasa, belajar apa ininya, karena semuanya in Japan, in Spanish gitu. Wow. Dan ya akhirnya saya give up juga, lulus S2 give up juga kalau sekolah S3 dengan pakai pengantar bahasa Jepang gitu loh. Dan I decided to move to another university yang English program. Pakai English program. Tapi pasti masih dapat bahasa Jepang. Bahasa Jepang yes, dan itu penting ketika sekarang saya punya kemampuan bahasa Jepang. Ketika sekarang saya ketemu dengan partner Jepang, saya selalu use that my language gitu, sehingga barrier itu untuk diplomasi akan very good. Dan satu yang saya pelajari dari sekolah bahasa Jepang itu adalah itu tadi, kerja keras itulah yang itu akhirnya kalau ditanya pelajaran apa sih sekolah dengan bahasa Jepang itu, it's not about the content yes susah ini, tapi apa ya, habit, perilaku itulah yang akhirnya nempel gitu, perilaku kerja keras, perilaku apa ya, doing their best till drop gitu, itu memang sampai sekarang masih remain gitu. Habit orang Jepang keren banget ya Pak, kerjasamanya, kerja kerasnya Pak, betul. Terus setelah itu Bapak tertarik jadi dekan? Well, saya lulus 2012.
waktu itu di Jepang, dan saya sempat kerja di Jepang juga di Japan International Cooperation Agency di Research Institute. Ya, saya spend setahun lah waktu itu, ya karena ada keluarga, istri masih sekolah, dan saya apakah saya mau berkarir di Jepang atau enggak gitu. Tapi saya menemukan bahwa kelihatannya bukan di Jepang deh, is my career gitu. Artinya saya akhirnya balik ke Indonesia, memutuskan 2013, mungkin next year will be 10th year saya balik dari Jepang. Saya decided pulang waktu itu ke Indonesia, dan saya kan awalnya dari LPM, saya back to LPM again gitu loh. LPM lagi. Ya, LPM, dan ya LPM waktu itu lagi nggak seperti sekarang ini, lagi agak-agak slowing down, kondisinya lagi nggak bagus, tapi saya memilih pulang gitu waktu itu, dan saya think bahwa there is some good idea yang kalau kita bisa implementasikan. Tapi saya hanya sebentar di LPM, terus ada dekan baru waktu itu, terus minta saya sebagai kaprodi, Gitu. kepala program studi ya. Dan selama 4 tahun jadi kaprodi itu, kalau saya ditanya ya, this is the best moment in my life. Gitu Pak. Doing good with the student, reforming make reform di dalam pendidikan S1. Mungkin Anda nggak bayangin dulu relation dosen sama mahasiswa itu seegaliter sekarang. Wah, dulu itu sangat-sangat, dan kita break itu. Dan yang kedua, mungkin kamu baru kenal Kampus Merdeka sekarang ya. Iya. Kita di S1 Ilmu Ekonomi sejak tahun 2014 ketika saya jadi kaprodi sudah launch Kampus Merdeka. Artinya saya berpikir waktu itu sebagai kaprodi, this is the future. Ya, kita berpikir bahwa orang lain ngomong Kampus Merdeka 2019-2020, kita di Ilmu Ekonomi, saya udah berpikir the future itu harusnya kayak gini. Dan kita itu reform waktu itu, makanya waktu itu di IE itu, mungkin di prodi yang lain belum, itu Anda mau ngambil mata kuliah apa aja, di mana aja itu udah boleh. Di mana aja, mata kuliah apa aja, mau di fakultas lain, di universitas lain di luar negeri, itu boleh. Dan waktu itu saya paling happy adalah bikin terobosan-terobosan bagaimana mengakomodasi Kampus Merdeka itu dengan sistem yang belum seperti sekarang gitu. Dan saya itu sangat menarik ya, artinya banyak sekali ya waktu itu yang dulu exchange student seangkatan itu hanya 3 awal-awal, terus ketika saya 4 tahun saya jadi kaprodi itu sampai 28 sampai 30 orang exchange a year. Itu membuat anak-anak itu mulai berpikir bahwa dunia yang berbeda, dan saya memperkenalkan yang namanya researchtainment gitu loh. Orang selalu ngomong edutainment, Pak. Saya ngomong researchtainment gitu loh. Having fun with research. Makanya topik-topik riset di IE waktu itu saya ngomong bebas, freedom. Free kamu mau explore topik apapun. Tapi yang saya jaga adalah way of thinking as economist. Ya, way of thinking, bagaimana kamu solving masalah. Terus kamu research matching forum yang ada sekarang itu this is we initiated at that time. This is the best moment bahwa saya bersama dengan mahasiswa bagaimana, dan itu menjadi trendsetter di Indonesia waktu itu, bahwa education itu harusnya seperti ini. Kalau skripsi itu juga nggak boleh kata pembantaian itu, no, saya ngomong totally nggak boleh dipakai kata-kata itu. But we as a friend, we as a partner with the student. 4 years as kaprodi ya, akhirnya jadi dipilih sebagai ketua departemen. But I think at that time ketika jadi kaprodi, mungkin saya ngomong bahwa ada kewenangan-kewenangan yang mungkin saya nggak bisa lakukan sebagai kaprodi. Reform itu need more power ya, dan ketika di departemen ya, dengan power yang departemen kita bisa improving gitu, dan dengan power yang ada. Dan ya akhirnya kenapa saya jadi wakil dekan dan pejabat dekan itu memang mungkin kecelakaan sejarah aja. Sebenarnya saya refuse untuk jadi wakil dekan, saya menolak, berkali-kali saya menolak. Gitu Pak. Alasannya apa Pak? Alasan saya jadi head of department is enough for me gitu, maksudnya reform itu bisa jalan gitu, tapi akhirnya kan kita kadang berpikir bukan untuk diri kita sendiri ya, bahwa mungkin ada ada hubungan teman, ada hubungan baik, kita harus diminta tolong, bahwa it's not about this, tapi saya minta tolong waktu itu oleh Bu Beta ya. Saya accept posisi as a vice dean ya, tapi academic affair, dan dari situ ternyata juga banyak hal-hal yang bisa kita reform gitu. Apa yang kita
case success story di prodi S1 ilmu ekonomi dengan power sebagai vice dean saya bisa spread itu di prodi-prodi yang lain dong. It is under my control. Makanya akuntansi, manajemen, bisnis sistem, ekonomi saya have to follow in this, dan at least good, dan kita mengawal transformasi di kurikulum di kampus Merdeka. I think that the power, kalau kita punya power, mungkin kalau kita bisa exercise tuh kita akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Dan ketika harus jadi vice dean terus ada kondisi yang mungkin saya harus jadi pejabat dekan, ya itu kadang memang garis tangan, dan at that time saya juga pengen mungkin this is enough gitu. Mungkin saya nggak harus jadi dekan gitu loh, tapi ketika banyak ngobrol dengan orang gitu, kadang orang juga mungkin punya ekspektasi ke kita, dan ketika itu saya juga punya dream bahwa faculty itu harus seperti apa, dan saya ya akhirnya saya mendaftar menjadi itu dengan tagline, dan juga ini bahwa saya bring the sekarang kan our tagline inclusive, relevant, and reputable kan, itulah yang saya pengen mimpi saya. Dan with the power sekarang mungkin the time that we exercise something new yang belum pernah kita lakukan di fakultas, dan kita harusnya jadi trendsetter gitu. Oke, setuju banget sih. Menurut saya bukan dimakan sih Pak, karena lihat aja SCSB sekarang Pak. Terus Bapak tuh kayak tadi mulus banget ya ceritanya ya. Ada kesulitan nggak sih Pak waktu proses mau jadi dekan gitu Pak? Ya pasti ya, nggak ada yang mulus ya. Artinya memang kamu kan yang melihat yang di permukaan kan, kayak iceberg illusion kan, artinya yang di permukaan yang nggak enak, yang kelihatannya indah-indah gitu kan, tapi di balik itu kan nggak seindah itu kan. Ada saya di Jepang mungkin udah sacrifice 8 years gitu hidup dengan tekanan itu. Di sini juga banyak tekanan lah. Sebenarnya tekanan sih bukan dari pekerjaan apa, tapi kan saya masih punya anak kecil. Anak-anak saya kecil dan juga mungkin masih butuh saya. Kadang juga saya kadang mikir gitu, pergulatan dalam diri sendiri kan. Apakah memang saya harus fokus with my kids gitu, ataukah memang saya ini gitu. Tapi at least my kids said that no, you have to be dean. That is something like that. So minta izin dulu ya Pak? Iya. Minta izin dulu. Ya selalu ngomong, boleh nggak saya Bapak mau jadi dekan? Oke, good. Ayo Bapak semangat. Keren banget, supportive family. Oke, kayaknya kita bisa lanjut ke topik selanjutnya nih Pak. Oke. Saya penasaran sih dulu Bapak tuh waktu mahasiswa di FEBU itu mahasiswa yang tipe kayak gimana sih Pak? Mungkin saya agak sedikit berbeda ya dengan tipe-tipe yang lain kan. Mungkin teman-teman yang lain kan berangkatnya adalah mungkin skala usia kalian aktif di organisasi, setelah itu baru aktif di luar ya. Iya. Saya mungkin agak berbeda. Gimana? Saya aktif di luar, setelah tahun-tahun terakhir malah aktif di dalam. Oh gitu. Saya agak terbalik gitu. Saya tahun pertama saya at least mungkin saya juga ada neglecting ya, ada perasaan nggak terima saya sekolah di ekonomi gitu. itu sampai setahun. Bahwa saya itu masih mimpi saya ya as Fasilkom gitu ya. Neglecting, tapi karena neglecting itu pelarian saya sebagai guru les. Saya tuh les saya sebagai guru les anak SMA private. Saya ngajar fisika, kimia, matematik. Tetap IPA ya Pak? Iya. Right itu kan. Mungkin itu juga nggak bagus ya, artinya harusnya sains itu nggak perlu dikotomi. Nah baru tahun pertama seperti itu, tahun kedua saya udah jadi asisten dosen waktu itu. Nah asisten dosen malah beda kan, orang asisten dosen biasanya tahun terakhir saya di awal-awal semester 3 itu the first nggak banyak orang yang bisa jadi asisten dosen pada usia segitu. Saya jadi itu, dan ketika saya aktif dan saya akhirnya punya udah secara financially stable, saya baru organisasi. Apa tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Kanopi. Dan gitu. Ketika saya prinsipnya sekali masuk you harus become having the power to control. Having the power. Ya artinya ya kalau kamu masuk ya you have to be leader, chairman. Oh. Gitu. Keren. Kita sekali masuk harus ini, artinya kalau ya mungkin tipikal orang beda-beda ya, makanya ya banyak cerita kenapa di Kanopi itu kita juga doing reform gitu loh, dan itu sekarang diikutin oleh lembaga kemahasiswaan itu. Kanopi itu dulu adalah the first yang mengintroduce
sistem organisasi itu mulai Januari berakhir Desember. Sebelumnya itu mulainya Agustus berhentinya Juli atau Juli berhenti, sehingga kalau orang aktif di organisasi untuk lulus 4 tahun itu susah. Nah, di kita semester 6-7, kalau dulu 7-8 sebelum. Nah, Kanopi itu introduce itu. Dan itu sekarang diikutin semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan Kanopi waktu itu dulu yang memilih ke chairman itu hanya pengurus. Hanya pengurus. Tapi waktu itu saya suarakan, enggak dong, kita harus inklusif. Iya. Inklusif bahwa semua orang harus berpartisipasi. Dan on the first time itu adalah pemilihan ke chairman dari Kanopi itu adalah saya itu dipilih vote oleh seluruh mahasiswa IE. Dan itu kelihatannya direplikasi oleh MSS dan SPA juga ya. Iya. Ya, itu ada di balik cerita itu sebenarnya ada sih. Kenapa saya mengusulkan inklusif? Kenapa, Pak? Ya biar terpilih saya. Punya temannya banyaknya di luar Kanopi. Iya. Oh, gaulnya di luar Kanopi. Jadi cari dukungan. Ini baru dibuka ya, di sini terbuka. Dan waktu itu calonannya seru juga. Kandidatnya adalah Pak Cekal Nur Yakin. Terus saya sama Bu Rahma. Ya kan saya dari akuntansi nggak punya root yang kuat kan di ilmu ekonomi. Pak Cekal yang dan Bu Rahma yang dari asli. Awal, iya. Jadinya rootnya kuat. Oh gitu. Tapi kita menyuarakan sesuatu yang bukan, ya ini mungkin kepentingan pribadi, tapi campur bahwa we have to put something yang memang seharusnya itu seperti apa. Yeah. Ya, kalau kamu membawa bahwa inklusif, bahwa organisasi Kanopi ini milik semuanya, bukan milik pengurus dong. Kita suarakan untuk ini one man one vote. Ya. Sampai saat ini. Iya. Jadi Bapak channel pertama yang dipilih oleh semua. Iya. Inklusif. Wah, keren. Terus ada lagi nggak Pak selain Kanopi setelah itu? Saya nggak banyak aktif ya. Selain Kanopi nggak saya, dan Kanopi itu bagi saya itu adalah the best organisasi bagi saya untuk personal growth ya, itu Kanopi. Karena waktu itu Kanopi yang gayanya dulu itu memang hanya pengurus saja. Zaman saya ngomong this is open, artinya semua orang harus get benefit. Society dari Kanopi itu seluruh mahasiswa harus get benefit. Dan waktu itu saya juga bring money dalam arti orang main di Kanopi itu juga menghasilkan. Artinya kita dapat project-project riset, project-project itu, dan wah itu happy itu. Oh dulu berarti penelitian ya Pak? Iya, karena basisnya penelitian. Keren, paling keren penelitian Pak. Terus kita berarti dulu cuman organisasi itu aja ya Pak? Gak ada? Ya kepanitiaan ya ikut-ikutan aja, tapi saya nggak sampai chairman. Tapi kalau memang ya semua orang nggak harus jadi chairman kan. Kalau memang ada orang memang happy di situ. Tapi kalau saya memang sekarang sekali masuk ke sesuatu itu memang ya we have to be, ujungnya harus di depan gitu. Betul. Setuju Pak. Terus kita move ke topik tentang cinta nih Pak. Oke. Jadi kebetulan istrinya Pak Teguh itu adalah Bu Reni Nur Hasanah. Kebetulan saya dulu pernah diajar sama Bu Reni dulu waktu tahun pertama nih Pak. Dapatlah sudah dikit-dikit tentang perkenalan Bapak sama Bu Reni. Tapi yang lain belum tahu nih Pak. Boleh diceritakan Pak? Saya juga sama lah seperti kalian pernah muda ya. Iya betul. Pasti kan sebelum dengan Pak istri kan pasti juga anak muda mesti kesana kemarin lah. Ya wajar aja, mungkin saya buka aja, saya kan orangnya nggak jaim lah. Ya biasa aja di SMA gitu yang ngincer-ngincer 1-2 orang ini ada aja, ditolak juga sering gitu. Tapi saya rasa pelajarannya adalah orang ditolak sakit hati. Kalau saya ditolak itu ya nggak apa-apa gitu loh, happy aja, karena at least kamu udah berani gitu loh. Iya benar. Berani menyatakan apa yang kamu inginkan. This is very important thing gitu loh. Ditolak bagi saya itu urusan lain, tapi menyatakan itu berani itu. Dan kuliah juga sama lah, kesana kemari gagal juga wajar aja sih. Nah ya akhirnya setelah berhubungan dengan ini akhirnya ketemulah itu bahwa saya termasuk orang yang di generasi yang menggunakan sarana digital untuk mencari pasangan gitu. Oh pakai digital? Oh, iya dong. Bukannya FVB juga Pak? Ya FVB, tapi saya nggak kenal. Oh, waktu di sini nggak kuliah. Katanya sih dulu
dengar-dengar kata istri ya, kosannya sih deketan katanya di Kukusan situ, kosan kelurahan. Tapi sebenarnya kita ketemunya di Friendster. Di Friendster kemana? Friendster mungkin nggak tahu. Your generation Friendster masih tahu nggak? Enggak. The generation before Facebook. Kayak Facebook gitu ya? Mirip Facebook, platform mirip Facebook. Ya pertemanan ya udah dari situ aja chat. Mungkin kita sama lah. Dalam tanda kutip mungkin biasa kita akan anak muda kan akan menampilkan foto yang terbaiknya lah. Oh iya. Nah, untuk foto profilnya kan sama. Saya punya foto yang bagus juga, istri juga punya bagus. Ya sama-sama terinfluensi dengan foto aja. Oh gitu. Ya sama lah, kalian kan juga suka ini kan. Nah, ya tapi dari situ berlanjut lah ya, mungkin chat dan juga Skype. Waktu itu saya di Jepang, istri di Indonesia dan ya hubungannya online, telepon terus. Yang long distance juga enggak kan, kita enggak ada deklarasi apapun. Oh gitu. Tapi ketika kita decide gitu, ketika saya pulang dari Jepang ke Indonesia, istri waktu itu kerja di Ernst & Young kalau nggak salah, kita ketemu di mana Ra? Disitulah pertemuan fisik pertama. Kalau nanti kita di situ kita lanjut. Kalau enggak ya sudah selesai. Oh ketemu di bandara, menentukan. Iya, kita ketemu ya antara spesifikasi di foto sama fisik ini deviasinya jauh nggak gitu kan. Ternyata nggak jauh ya Pak deviasinya. Ya kita bisa nggak jauh atau mungkin ya sudahlah gitu kan. Kita nggak tahu juga gitu, tapi ya sama-sama terima ya udah dari situ ya go ahead gitu loh. Artinya ketemu ya udah kita jalan lagi, jalan dalam arti ya kita lanjut fisiknya ya udah saya back to Japan. Ya setelah itu ada ya lamarannya saya di Jepang, istri di sini, keluarga saya datang. Kita pakai teknologi juga, sudah pakai Skype kita waktu lamaran. Bapak saya tinggal ngomong aja, pas datang ya ngelamar kan keluarga ya, ini anaknya, langsung nunjuk di Skype. We use teknologi loh ya, ini 2007 atau 2008, it's almost 15 years ago lah ya. Kita udah pakai teknologi. Udah pakai teknologi ya Pak. Makanya saya selalu ngomong ke anak-anak, why not you use teknologi apa? Apa yang sekarang untuk perjodohan itu? Tinder, apa? Ya Bumble. apalah itu. Iya gitu. Bumble. Tapi katanya sekarang lebih takut gitu. Iya Pak. Nah kalau saya ya cuek aja waktu itu. Cuek aja. Udah pakai Skype. Skype. Terus pernikahannya gimana Pak? Digital juga? Oh enggak. Kalau itu nikah beneran. Nikah beneran maksudnya saya datang fisik. Tetapi yang lucu adalah kakak saya itu mirip saya. Terus waktu lamaran kelihatannya kakak saya ikut. Nah sehingga selesai akad nikah, semua saudara istri itu menyalami kakak saya. Selamat ya. Waktu nikahan? Iya. Karena ngelihatnya di pertunangan kakak bapak. Aduh, salah orang. Ya itulah masih cerita, dan ya ada cerita lucu lah sebenarnya pas nikahan itu. Ya saya juga baru tahu kalau istri keluarga dari pesantren Ibu Ireng. Terus ya yang menikahkan kan Gus Dur juga kan, bapak mertua waktu itu agak nggak kurang sehat, terus minta diwakilkan ke Gus Dur yang menikahkan gitu. Dan mungkin itu adalah saya sampai trauma sampai sekarang gitu. Akan nikah karena waktu itu tahu-tahu Gus Dur ngomong saya pengen pakai bahasa Arab. Wah, di hari H tuh ya? Di hari H pas salaman langsung saya mau pakai bahasa Arab. Saya gemeteran waktu itu, asli itu momen yang paling saya ingat sampai sekarang, sampai trauma kalau dengerin orang. Kok nggak ada briefing sebelumnya ya? Nggak ada, briefingnya bahasa Indonesia. Atau salaman pakai bahasa Arab. On the spot bisa aman? Iya deg-degannya setengah mati juga, tapi kan kita harus akhirnya ya pakai, kalau sekarang kan pakai contekan juga ya, kita akhirnya pakai contekan juga gitu loh. Di depan Gus Dur pula ya Pak? Iya, itu deg-degannya setengah mati itu. Keren Pak. Terus ini ada titipan nih Pak dari yang sebelah sini nih Pak. Waktu mencari calon nih Pak, ada tipe tersendiri nggak sih Pak dulu waktu muda? Ya waktu SMA mungkin orang kayak macam-macam. Waktu kuliah iya, tapi kalau setelah lama-lama ya sudahlah yang sederhana aja. Kadang kita ekspektasinya itu semakin diturunkan gitu. Artinya yang penting waktu itu ya
ya saya suka pakai juk kan ya, yang penting wanita mau kalau sholat masih hadap kiblat itu aja kan. Ya ini joknya aja kan, artinya ya mau, ya perempuan mau ya masih sholat hadap kiblat itu. Tapi ya dulu kan ekspektasinya pasti macam-macam lah, anak-anak muda ini kan punya wah ini itu gitu. Tapi gini ya, saya cuma berpesan aja bahwa ya untuk usia muda sepertinya ya is oke lah Anda nyari pacar macam-macam untuk ini oke, tapi ketika memang Anda mau serius atau apapun, memang you have to think that partner ini adalah yang bisa support. Ya, support bahwa growing together ya. Nah, artinya tumbuh bersama gitu, dan memahami filosofi dari, artinya mungkin apa ya, ya mungkin dalam dunia pernikahan atau keluarga itu nggak semuanya indah, tapi bagaimana Anda punya value yang sama itu penting ya. Ya saya nggak ada kriteria tertentu ini itu enggak sih. Ada Pak. Ya waktu milih pacar ya, tapi kalau milih istri enggak gitu. Tuh guys, kayak gitu. Didengerin ya Pak Dekana nih guys, buat tips mencari pasangan. Oke, sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya nih Pak. Tentang Bapak kan udah lama mengajar di dosen. Yeah. Boleh nggak nih Pak, ada cerita lucu nggak sih Pak selama dari dosen sama mahasiswanya gitu? Ya pertama ya cerita lucu waktu dosen-dosen muda di awal gitu kan, ya bukan dengan mahasiswa sih, sering sapam gitu kan, datang gitu, parkir mobil gitu, terus ya kamu mahasiswa nggak boleh di sini gitu. itu ya pernah. Terus waktu diundang jadi pembicara di luar gitu, karena mungkin tampang saya masih muda gitu, walaupun saya pembicara gitu, pernah kan kursi pembicara ada duduk kan sebelum di depan gitu kan, ada kursi pembicara gitu, ya suka diusir pernah gitu. Ini kursinya pembicara gitu, kalau peserta di belakang gitu. Ya udah saya duduk belakang gitu, ketika dipanggil jadi pembicara saya ke depan gitu. Ya kalau dengan mahasiswa sih so far kan mungkin saya termasuk yang apa ya, selalu pengen membuat having fun di kelas gitu. Mungkin saya banyak bercanda, banyak apa ya, guyon gitu loh, apa ya, mungkin itu karakteristik. Sehingga karena mata kuliah yang ngajar saya pertama kan topiknya adalah mikroekonomi 2 ya, mungkin bagi teman-teman yang di IE kan tahu lah, itu kan cukup susah ya, dan game teori gitu. Sehingga waktu itu di kelas saya itu isinya, pokoknya saya, yang penting kamu happy aja di kelas, happy dulu. Kalau kamu happy, kamu bisa menyerap pelajaran itu dengan baik. Tapi kalau kamu sudah tegang, pasti ada mental block barrier. Makanya di kelas itu isinya ketawa aja gitu kan. Ya maksudnya ketawa-ketawa aja gitu. Tapi sebenarnya dari ketawa itu banyak yang interaksi kan, akhirnya mahasiswa juga terbuka gitu. Ya lucu apa ya, yang nggak banyak sih, kadang suka ya, kalau di kelas saya suka ledek-ledekan juga dengan mahasiswa gitu. Mahasiswanya juga berani ngeledekin juga gitu. Seruan offline ya daripada online ya Pak? Ngajar? Seruan online atau offline ngajar Pak? Saya suka offline. Suka offline? Karena kalau online tuh mau bikin stand up itu susah. Ketahuinya harus on mic dulu ya Pak? Nah, itu susah. Kalau offline kan kita seru lah, maksudnya kenapa, tapi gini, fully offline tuh nggak bisa juga, tapi fully online juga nggak bisa. Ada interaksi antara people to people itu butuh apa ya, in person gitu. Ya saya kan pengalaman lah, semuanya pakai digital kan untuk nyari pasangannya digital gitu, tapi ternyata nggak semuanya bisa juga gitu, tetap need in person apa ya gitu. Kalau cerita tentang mahasiswa yang nyebelin ada nggak Pak? Gini, mahasiswa nyebelin sih saya sampai saat ini sih enggak ya, karena mungkin saya termasuk yang ya sudahlah namanya anak. Cuman gini, saya nggak suka kalau mahasiswa itu nggak full effort. Itu saya nggak suka. Kalau nggak, sebenarnya dia punya potensi tapi dia nggak full effort untuk mengerjakan sesuatu, itu saya nggak suka, dan itu kerasa. Apakah orang itu mengerjakan karena setipikal orang kalau mengerjakan sesuatu itu at your full effort. Maksudnya kalau begini,
ini hanya cerita aja kan. Untuk lulus PhD waktu saya PhD itu hanya cukup satu paper publish. Tapi I publish almost 6 or 7. Full effort banget. Full effort bahwa this is potensi saya gitu loh. Saya keluarkan gitu loh. Nah, banyak mahasiswa yang saya tuh nggak pengen anak-anak itu sebenarnya dia kemampuannya itu bisa 10. Tetapi karena ya untuk dapat A kan cukup 85 aja. Itu saya nggak suka. Saya pengennya semua itu dari full capacity. Nah, banyak mahasiswa yang kadang nggak banyak juga sih. Ada beberapa yang sebenarnya dia melakukan sesuatu itu hanya untuk ya at least cukup lah gitu loh. Itu yang saya nggak bisa itu. Itu bukan nyebelin ya teman, lebih karena dia itu kayak nggak memanfaatkan their own capacity-nya. Itu saya sayang. Oke, kan tadi katanya nggak suka kalau mahasiswa yang nggak full effort dalam kerjaan tugas sih Pak. Kalau paling seneng sama mahasiswa kayak apa sih Pak? Saya tuh bukan gini, mahasiswa itu paling suka adalah dengan anak-anak mahasiswa yang berani explore, trying something new, itu yang saya paling suka. Makanya ketika saya banyak yang bimbingan ke saya itu, saya selalu hanya 3 kriteria yang saya selalu tanya. Kamu lucu, topik kamu lucu, atau kamu bisa melucu. Udah itu aja saya nggak pernah nanyain IPK kamu berapa, saya nggak pernah nanyain apapun. Tapi saya selalu nanya, kamu siap nggak kerja keras full effort sampai kamu benar-benar batas maksimum kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya nggak bisa ngapa-ngapain itu artinya beneran ini loh, exploring topik baru yang benar-benar kita nggak tahu jawabannya apa. Saya paling suka mahasiswa yang berani lah exploring something new dan nggak takut gagal. Jadi yang effort dan nggak takut gagal ya. Ya. Oke. Terus nih Pak, untuk ada tips and trick nggak sih Pak untuk tips and trick sukses ala Pak Teguh nih? Apa ya? Menurut saya gini, satu, kerja keras itu nggak bisa digantikan ya. Kerja keras itu nggak bisa digantikan dengan kerja cerdas. Ya kerja cerdas itu pasti belakangan, tapi kerja keras itu nggak pernah bisa digantikan. Terus yang kedua, kesungguh-sungguh ya, benar-benar sungguh-sungguh persisten kamu mengerjakan sesuatu. Ya, yang kedua, be unique. Unique itu penting. Kamu bisa punya uniqueness lah. Kamu nggak harus yang paling pintar, nggak harus, tapi at least kamu punya unique ya. Kerja keras, persistensi dan uniqueness. Tapi yang kedua adalah soft skill, growth mindset. Yang kedua adalah ketulusan, tulus sama orang. 5 lah ya, mungkin nggak banyak tapi mungkin macam-macam. Tapi yang saya lakukan sih biasa kerja keras karena belajar dari Jepang, persisten. Saya termasuk orang yang persisten dalam publikasi itu bisa saya riset bisa 7 tahun, 8 tahun baru publish itu biasa. Kerja keras, persisten. Yang ketiga ketulusan. Ya tulusan ada, yang ketiga apa tadi? Unik yang saya lakukan, saya selalu ngambil bidang yang orang lain nggak ada. Biar beda sendiri Pak. Iya, artinya kita punya uniqueness gitu. Saya ketika S1 ngambil bidang waktu itu ngambil bidang mengenai regional, orang nggak ada, saya jadi ini. Tapi ketika orang semuanya lari ke situ, saya pindah lagi. Bidang ke ekonomi publik. Ketika semua orang ke situ lagi, waktu S3 saya baru menemukan bahwa ternyata bidang saya adalah development. Saya mencintai development karena this is the real life bahwa saya bidang itu yang mungkin saya suka dan juga mungkin sesuai dengan pengalaman masa lalu macam-macam. Tapi yang satu lagi yang menarik adalah ketika saya pulang, development ternyata banyak. Kombinasi saya adalah dengan kesehatan. Artinya memang tadi kerja keras, persisten, uniqueness, growth mindset ya, masih terbuka, berpikiran terbuka tapi tulus orang. Jadi orang kelihatan kan kalau kita tulus ngobrol kan enak. Iya Pak. 5 tapi sulit Pak. Sulit dijalani. Bisa. Tapi kan harus biar sukses ya Pak. Kan harus kerja keras. Betul. Ada lagi nih Pak, titipan pertanyaan nih Pak. Kan teman-temannya lagi mikro 2 nih Pak. Tanggapan atas nilai mikro 2 kemarin gimana Pak UTS-nya Pak? Saya kan baru mengajar after mid ya. Dengar-dengar dari yang kelas-kelas yang lain
selama offline ini memang rata-ratanya turun cukup drastis ya, sampai 20 poin ya, 20 poin. Dan ini nggak hanya di kelas ini ya, maksudnya di manajemen juga sama, di bisnis Islam juga sama, akuntansi juga sama. Kan tadi kita baru bahas ya, maksudnya kenapa ini mahasiswa ini kenapa turun average-nya itu turunnya cukup drastis ya. Apakah memang satu mungkin mahasiswa nggak prepare atau nganggep remeh, udahlah nanti gampang seperti online Anda bisa searching kemana-mana kan, Open book. nah open book ya kan. Nah, sekarang kamu harus ini, Anda mungkin stres ya lihat kertas harus biasanya ini Udah 2 tahun Pak. iya makanya Balik ini yang UAS ini memang kalau nggak bekerja keras bisa ngomong saya memang polisinya ya sudah, kalau nggak lulus nggak apa-apa, nggak usah dilulusin juga gitu. Oh gitu ya Pak, tergantung effortnya masing-masing. Iya, tapi kalau di kelas saya selalu kok, maksudnya pas di kelas saya itu nggak susah. Tapi saya bisa melihat orang yang benar-benar effortnya luar biasa, tapi memang kemampuannya segitu. Saya tuh menghargai effort gitu loh. Ya udahlah kalau sekedar kamu lulus saja, it's very easy lah di kelas saya. Kamu datang rajin, kamu PR-nya kerjain, ujiannya kan kita kelihatan lah, dia ujian itu dia beneran nggak ngerti tapi dia memang ada usaha untuk mengerjakan, itu selalu saya kasih itulah. Dikasih poin ya Pak. Poin. Oke, terus pertanyaan penutup mungkin nih Pak. Yeah. Harapan terhadap FEB UI dan sivitas akademikanya. Ya, ini kan udah saya setahun sebagai dekan ya, dan ya memang our achievement banyak diapresiasi orang dengan ASSB dan AMBA. We are the first one and only in Indonesia yang punya double crown ya, ASSB dan AMBA. Menurut saya ini our achievement bahwa ya mungkin selama ini kita agak tertinggal ya dengan yang lain ASSB, tapi sekali kita maju langsung the first and only one di Indonesia yang punya double crown. The next-nya adalah kita akan the last EQUIS accreditation. Artinya kita akan ingin punya triple crown education, dan yang punya triple crown accreditation itu hanya 1% School of Business and Management in the world. Nah, kita ingin mencapai di situ. Itu adalah dream ya Pak, our strategic planning, our strategic vision. Nah, untuk itu maka memang akan ada yang tuntutan nggak hanya di manajemen fakultas, tapi juga ke dosen, mahasiswa pasti naik kelas itu tuntutannya berbeda. Ya makanya saya tadi kalau nilainya nggak lulus nggak apa-apa gitu. Nggak, ya artinya kita pengen ada naik kelas dan ada effort dari mahasiswa. Yang kedua adalah intinya nanti kita mungkin akan internasionalisasi kita kan semakin kencang. Inbound student banyak, dan kita mendorong buat teman-teman ini juga mulai mindsetnya itu bukan lokal, tapi bagaimana Anda nggak hanya berpikir kita sebagai FEB UI, nggak hanya berpikir sebagai bangsa Indonesia, tapi Anda berpikir dengan dunia. Ini yang kita akan dorong, dan harapan saya dan mungkin tahun depan kita punya tagline kita ini akan benar-benar nurturing, inclusive, relevant, and reputable leader ini akan kita internalisasikan di FEB, dan semua orang akan bergerak ke arah yang sama. Dan we hope that bahwa mimpi kita bahwa FEB ini kan terkenal ya dari dulu bahwa kita punya sejarah masa lalu yang begitu hebat, kejayaan masa kini yang diakui banyak orang, tetapi we have to prepare for the future. Dan tugas saya adalah menyiapkan the next generation, producing the new talent dan the future talent yang inklusif, relevan, dan reputable itu. Dan saya yakin dengan transformasi yang kita lakukan sekarang ini dengan berbagai macam reform transformasi, saya yakin 2045 alumni yang akan mengendalikan atau memanage Indonesia ini. Siap. Amin Pak. Jadi goals dan doa bersama kita semua. Oke. Terima kasih. Oke.